Jadi itu yang paling penting. Dan perkembangan terbaru update ya yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo. Beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin dalam beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti meskipun keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya, yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan Respon nggak dapat apa-apa. Justru Respon itu mendapatkan banyak sekali data bahwa desa itu sudah disetting. Karena apa? Karena kan sebelumnya diinformasikan KKN itu tahun 83 kata Bareskrim. Tapi ternyata pada saat yang sama Jokowi mengatakan 3 hari yang lalu bahwa KKN-nya adalah tahun 85 awal. Belum sempat ngeralat informasi yang ada di desa itu. Jadi desa itu semua masih kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung pun tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya. Itulah tandanya tim daripada Rismon dan kawan-kawannya itu sebenarnya ini ketakutan. Mereka itu sudah memikirkan sebentar lagi akan menghadapi pengadilan ya. Jadi mereka itu sebenarnya percaya bahwa penelitian abal-abal selama ini mereka itu tidak benar begitu. Makanya mereka ini sekarang lagi gencar-gencar sebelum ke pengadilan, sebelum ada bukti-bukti yang valid gitu yang dibawa ke pengadilan. Karena bukti-bukti yang yang selama ini dibicarakan mereka itu, bahwa mereka analisa itu omong kosong, itu tidak bisa dibenarkan di dalam pengadilan analisa seperti itu. Jadi mereka itu mencari ke sana, mencari ke sini, mencari ke sana. Apalagi si Rismon itu sudah ketakutan sebenarnya si Rismon ini. Jadi kalau betul-betul dia ada bukti yang benar begitu, cuma satu bukti atau dua bukti yang selama ini yang dia pegang aja sudah cukup ke pengadilan. Tapi mereka masih ragu dengan itu. Karena apa? Sudah dipatahkan dan dibuktikan dengan laboratorium forensik daripada Kepolisian Republik Indonesia kan. Jadi mereka itu cari lagi ke sana, cari ke sini, artinya sampai ke tempatnya dosen pembinanya Pak Jokowi mereka pergi kan, udah itu kan udah kurang ajar itu, sampai orang tua itu udah sakit-sakit pun dipaksakan untuk masuk ke sana gitu. Itu sebenarnya udah biadab itu, orang-orang seperti itu. Udah orang sakit-sakit pun apa hubungannya dengan dia? Dia itu kan ya memang benar-benar dosen di UGM, nggak ya, ngapain dia mau ditanya begitu, orang udah nggak sehat gitu, orangnya udah sakit-sakit gitu. Jadi mereka ini hanya mencari-cari apa lagi, kira-kira di mana lagi salah yang bisa kita ungkit begitu, yang betul-betul bisa fatal begitu. Ternyata nggak ada. Jadi pergi ke sana, terus dia mencari itu, mencari celah lagi, mencari celah. Ini tidak cukup untuk bukti, untuk misalnya memberikan bahwa itu ijazah Pak Jokowi itu palsu, pergi lagi ke sana. Jadi ini membuktikan bahwa mereka ini sudah ketakutan sebenarnya, sudah ketakutan. Kalau betul-betul mereka ini nggak takut, ya memang andalkanlah keilmuan Anda itu di pengadilan nanti. Jangan cari sana, cari sini, cari sana. Itu sudah ketakutan, itu sudah kelihatan ketakutan. Ya kita lihat aja apa yang terjadi bagi mereka ini nanti. Fotokopi, tapi itu katanya ayahnya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya yang sudah berkuasa 32 tahun namanya Pak Jenuk atau Pak siapa sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jahmada, kalau hanya katanya itu adalah testimonium di auditu. Jadi itu tidak berguna, itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KCA itu masih pertanyakan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya, dan meskipun itu kelihatan betul Pak Kasmujo itu agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya, tapi beliau dengan jujur mengatakan dua hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, ya itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017
tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak ngejawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia bisa mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya, Pak Kasmujo kemarin menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi 2 orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912 karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada. Kecuali apa? Kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, pada itu bulan yang sangat krusial. Tidak ada